Selamat siang, saya dengan Zaki. Pemerintah Desa Cijengjing kini tengah mematangkan persiapan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian lokal. Langkah ini dirintis melalui rangkaian Pramusyawarah Desa yang menjadi wadah penyusunan struktur kepengurusan dan pemetaan layanan yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Ragam layanan yang akan hadir di bawah naungan Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar warga. Di antaranya, gerai sembako, apotik desa, klinik kesehatan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, hingga layanan penyimpanan digital berbasis cold storage. Tidak berhenti di situ, koperasi ini berpeluang besar untuk menggali dan mengoptimalkan potensi ekonomi khas Desa Cijengjing. Salah satu terobosan utama yang diusung adalah penerapan sistem syariah secara penuh, khususnya pada unit simpan pinjam. Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Novi, menuturkan bahwa seluruh mekanisme transaksi akan mengacu pada prinsip-prinsip syariah, sehingga memberikan rasa aman dan sesuai bagi warga yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi mereka. Dalam pengelolaannya, Koperasi Desa Merah Putih akan menjalin kemitraan erat bersama Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, Cijengjing. Hal ini ditegaskan oleh Zaki, salah satu pengurus BUMDes, yang menyebutkan bahwa kolaborasi kedua lembaga bukan untuk saling bersaing, melainkan untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan keuntungan bagi seluruh warga desa. Dengan perencanaan yang terstruktur, serta komitmen kuat terhadap prinsip syariah dan kerjasama lintas lembaga, diharapkan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pilar penting penggerak ekonomi Desa Cijengjing. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sistem yang adil dan transparan. Selamat siang, saya dengan Zaki sebagai salah satu pengurus di BUM Desa Berdikari Desa Cijengjing, Pak. Tidak sama sekali, justru kami dari pengurus BUMDes khususnya menyambut baik dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, di mana dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Cijengjing ini bisa menjadi mitra kami dalam mengelola perekonomian untuk masyarakat Desa Cijengjing. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa BUMDes itu selain mengejar profit juga harus ada unsur pemberdayaannya. Nah, gitu mungkin. Dengan lokasi apa? Selamat siang, Adang, Kepala Desa Cijengjing. Pak, sejauh mana mekanisme atau pembentukan koperasi merah putih, boleh diterangkan? Bisa. Pertama kita sosialisasi dulu tentang Koperasi Desa Merah Putih. Setelah itu rapat kecil untuk persiapan bersama-sama antara pemerintah desa dengan BPD, sekaligus mencari potensi-potensi yang ada. Nah, setelah itu diadakan Pramusdesus, sudah dilaksanakan, terus Musdesus, sehingga pada Musdesus itu sudah terbentuk kepengurusan Kopdes Merah Putih Desa Cijengjing. Nah, setelah itu tahapan-tahapan selanjutnya dilakukan oleh pengurus Koperasi Desa Merah Putih itu. Produk-produknya apa saja mungkin di koperasi merah putih? Sudah jelas itu koperasi yang paling utama itu adanya simpan pinjam ya. Tapi simpan pinjam yang dilaksanakan di sini sesuai dengan hasil musyawarah desa khusus, itu ada simpan pinjam tapi lebih cenderung ke syariah. Misalnya seseorang pinjam itu dengan bagi hasil untuk modal usaha. Nah, setelah itu juga di bidang pertanian dan yang lainnya sesuaikan dengan kondisi masyarakat berkaitan dengan bidang usaha yang ada yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cijengjing. Itu mungkin jenis-jenis usahanya. Selamat siang Pak, dengan lokasi apa? Selamat siang, saya dengan Novi, Bapak Novi. Apa itu
Kebetulan di sini saya sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Desa Ciginjing, Kecamatan Ciginjing. Kan jadi ketua KPS, boleh terangkan produk-produknya apa saja yang barusan kita barusan itu merubah apa merubah? Jadi begini, untuk bidang-bidang usahanya, diantaranya salah satunya ada simpan pinjam, misalnya, di mana di situ ada simpan pinjam tapi berbentuk semacam target hasilnya berapa tapi istilahnya bagi hasil. Adapun dari produk-produk lainnya, misalkan ada gerai, beberapa gerai, diantaranya gerai sembako, ada pertanian, obat-obatan, pertanian, itu diantaranya yang akan dimunculkan gitu di dalam koperasi desa Merah Putih. Boleh kan memberikan contoh seperti apa saja yang menjadikan apa namanya pinjaman syariah itu? Tadi kan ada misalkan ada beli baju yang sekolah seperti apa, kredit atau kontan, boleh diterangkan? Jadi begini, misalkan ada, ini kan berbentuk bantuan perekonomian. Dalam arti bantuan perekonomian itu jadi membantu masyarakat bagaimana bisa istilahnya mandiri dalam berusaha. Nah, diantaranya misalkan ada salah seorang warga misalkan dalam membutuhkan modal usaha, misalkan dalam sembako. Nah, dalam permodalan sembako itu kami dari pihak koperasi desa itu tidak memberikan secara langsung uang, tapi memberikan apa yang dibutuhkan oleh warga dengan catatan bagi hasilnya itu kepada koperasi desa itu bukan di target sekian persen, tapi bagi hasil berapa mampunya misalkan hasil dari usaha itu. Jadi tidak ada istilah target harus segini harus begitu gitu. Jadi intinya meringankan kepada mereka warga masyarakat yang membutuhkan. Biasanya gitu ya. Iya, iya. Nah, dengan koperasi Kopdes dengan BUMDes itu menjadikan kompetitor atau menjadikan kerjasama atau gimana? Nah, dalam hal ini dengan BUMDes itu tidak ada persaingan, tapi adanya kerjasama. Misalkan di koperasi desa tidak adanya kemampuan misalkan dalam menyediakan sesuatu barang. Kita kerjasama dengan BUMDes, bisa langsung dilemparkan ke BUMDes atau juga bisa saya yang menyediakan barangnya, tetapi atas dasar pinjam dulu dari BUMDes gitu. Jadi tidak ada persaingan, tapi adanya. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Heri Herianto melaporkan untuk Salira TV.